Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altariza. Di sini saya merupakan pemateri pertama pada makalah keempat, yaitu dengan materi dasar-dasar kepemimpinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku materi pertama akan menjelaskan materi yaitu definisi kepemimpinan serta tujuan dan tugas utama kepemimpinan pendidikan. Baiklah, langsung saja kita dengan materi yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan pendidikan. Nah, Marjun Cham mengartikan kepemimpinan sebagai keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta mengingatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendidikan mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan tersebut berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Nah, dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sebagai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pemimpin pendidikan. Nah, yang pertama, fungsi utama pemimpin pendidikan antara lain: 1. Pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Nah, yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Jadi, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, pemimpin bertanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan efektif. Dan yang terakhir, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Pemimpin. Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi manajemen atau disebut juga fungsi manajerial, yaitu terdiri dari merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengawasi. Nah, secara umum tugas utama pokok pemimpin sebagai berikut: 1. Melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan. Yang kedua, mendorong atau memotivasi bawahan agar dapat dengan giat dan tekun. Yang ketiga, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Dan yang keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, menciptakan iklim kerja yang baik dan benar. Dan yang keenam, menyusun fungsi manajemen secara baik dan benar. Dan yang ketujuh, menjadi penggerak yang baik dan menjadi sumber kreativitas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaria Asti sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang model-model kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa model-model kepemimpinan yang harus kita ketahui bagi kepala sekolah. Nah, yang pertama yaitu model otokratis. Model otokratis ini adalah seorang kepala sekolah harus menentukan sendiri kebijakan sekolah tanpa berkonsultasi terhadap guru atau staf-stafnya yang lain. Jadi di model otokratis ini kepala sekolah menentukan kebijakan-kebijakannya sendiri tanpa meminta persetujuan atau berkonsultasi terlebih dahulu kepada staf-stafnya.
Dengan model kepemimpinan ini, seorang kepala sekolah biasanya selalu percaya diri, tahu persis apa yang harus dilakukan, dan memiliki sumber pengaruh yang cukup untuk menggerakkan orang-orangnya. Yang kedua, yaitu model permisif. Model permisif adalah seorang kepala sekolah beranggapan bahwa semua orang pada prinsipnya terlahir bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, di model ini, model permisif ini adalah intinya seorang kepala sekolah memiliki atau beranggapan bahwa setiap orang itu pasti memiliki tanggung jawab. Artinya, kepala sekolah memberi kepercayaan penuh terhadap stafnya atau guru-guru yang ada di sekolah tersebut dengan membiarkan stafnya untuk melakukan pekerjaannya sendiri, tapi jika digunakan tanpa aturan akan timbul ketidakseimbangan yang tidak kondusif di sekolah tersebut. Nah, sisi baiknya setiap staf dipacu untuk berinisiatif dan berkarya sendiri tanpa campur tangan dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tersebut memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap staf dan guru-guru untuk melakukan tanggung jawab apa yang harus dilakukan dengan menggunakan inisiatif atau inovatif dari masing-masing pribadi. Nah, yang ketiga yaitu model partisipatif. Nah, model ini kepala sekolah selalu melibatkan stafnya dalam menentukan suatu perencanaan. Semua keputusan yang telah dilakukan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi di model partisipatif ini kepala sekolah melibatkan stafnya, tidak menentukan kebijakan sendiri. Jadi melakukannya dengan musyawarah atau berkontribusi antara guru dan staf-staf serta kepala sekolah. Jadi tidak diputuskan dengan sendirinya. Nah, yang keempat yaitu model situasional. Model situasional ini kepala sekolah harus melihat situasi dan kondisi waktu sebuah keputusan harus diambil. Jadi sebelum ditentukannya atau diambilnya keputusan, kepala sekolah harus melihat kondisi atau situasinya tersebut, apakah pas dengan kondisinya keputusan yang telah diambil atau tidak. Jadi harus dilihat dari kondisinya terlebih dahulu dan situasinya, baru diambilnya suatu keputusan yang baik. Nah, model ini dapat dikatakan memadukan dari model-model yang lain. Jika diterapkan pada kondisi yang tepat, maka dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah tadi 4 model-model kepemimpinan pendidikan. Jika model-model ini terlaksana dengan baik, maka sekolah tersebut akan terrealisasi dengan baik dan kondusif. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Huda sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang kompetensi kepala sekolah. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yaitu ciri-cirinya berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia bagi komunitas di sekolah. Kedua adalah memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Ciri yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Ciri-cirinya menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Kedua, mengembangkan organisasi sekolah sesuai
sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga adalah memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Selanjutnya adalah kompetensi kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Yang keempat adalah kompetensi supervisi, yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam peningkatan profesionalisme guru. Dan kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan teknik supervisi yang tepat. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Ciri-cirinya bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Sari dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 28 tahun 2010 pasal 12, penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah kepala sekolah sebagai guru yang mendapat tugas tambahan sebagai dasar promosi selama 4 tahun dan demosi. Dengan penerapan standar mengharuskan kepala sekolah bekerja secara profesional agar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, adapun tugas pokok kepala sekolah. Yang pertama ada merencanakan program, yang diantaranya merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah. Lalu ada yang kedua, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah. Yang ketiga, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah. Yang keempat, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Lalu ada pelaksanaan program, meliputi yang pertama program kerja sekolah, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester maupun tahunan. Yang keempat, tidak manajemen kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, lalu memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler untuk peserta didik, lalu melakukan pembimbingan peserta unggulan. Yang terakhir, melakukan kegiatan terhadap alumni. Lalu ada yang kelima tadi, kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, manajemen sarana dan prasarana. Yang kedelapan, membimbing guru pemula. Yang kesembilan, mengelola keuangan sekolah dan pembiayaannya. Yang kesepuluh, mengelola lingkungan dan budaya sekolah. Yang kesebelas, memberdayakan peran peserta didik dan masyarakat dan kemitraan sekolah. Dan yang ke-12, melaksanakan program induksi. Lalu ada pelaksanaan pengawasan yang meliputi yang pertama, melaksanakan pengawasan program, pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau EDS, lalu yang ketiga pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kurikulum, yang keempat mengevaluasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, yang kelima semua kelengkapan akreditasi sekolah. Lalu ada pelaksanaan sekolah. Pelaksanaan sekolah ini meliputi menjabarkan visi ke dalam misi target MUT. Yang kedua, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. Yang ketiga, tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah atau madrasah. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu. Yang kelima, bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah atau madrasah. Yang keenam, melibatkan umur, komit sekolah, dan pengambilan keputusan penting. Yang ketujuh, berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Yang kedelapan, menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Yang kesepuluh, bertanggung jawab atas perencanaan partisipasi mengenai pelaksanaan kurikulum. Yang ke-11, melaksanakan dan merumuskan program supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah. 12,
memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ke-13, memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan kunjungan pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah atau madrasah. 14. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah atau madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesi para guru dan tenaga kependidikan. Yang 15. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, efisien, dan efektif. 16. Menjalin kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat komit sekolah atau madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Yang ke-17, memberi contoh atau teladan atau tindakan yang bertanggung jawab. Lalu tugasnya lagi menerapkan sistem informasi, diantaranya menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dengan membangun budaya sekolah untuk menciptakan suasana yang kompetitif bagi siswa, tanggung jawab bagi guru dan karyawan, menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja dan belajar, menumbuhkan kedisiplinan tinggi, melakukan penataan tugas dan bertanggung jawab yang jelas bagi warga sekolah berbasis kinerja. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, didukung oleh penerapan TIK dalam manajemen sekolah. Kelima, didukung oleh kepemimpinan atau manajerial yang kuat dan memiliki tingkat sustainabilitas. Nah, itu tadi adalah tugas-tugas dari kepala sekolah. Adapun fungsi kepala sekolah yaitu sebagai kepala sekolah sebagai pendidik, sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin atau leader. Lalu juga inovator dan juga sebagai motivator. Itu tadi tugas kepala sekolah dan juga fungsi kepala sekolah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai administrator, karena administrasi sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa sokongan dari kepala sekolah. Nah, selain itu, membuat perencanaan kepala sekolah juga harus membuat struktur organisasi sekolah dengan baik, dengan tujuan untuk membagi tugas masing-masing anggotanya, dan harus bisa menyesuaikan antara tugas dan kemampuannya, sehingga bisa bekerja secara optimal. Fungsi administrasi pendidikan merupakan bagian inti dari proses kerja administrasi yang dapat digunakan dalam penyelenggarakan baik itu perusahaan atau lembaga pendidikan. Nah, untuk mengetahui fungsi-fungsi administrasi pendidikan adalah apa yang menjadi fungsi-fungsi administrasi sekolah terdapat pada fungsi administrasi pendidikan. Mungkin sekian itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.